Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 12 ayat 27 sampai 31 dengan tajuk ini. Aku tidak memiliki anugerah yang hebat, tetapi ini yang dapat aku lakukan. Mari kita baca ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 27 berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi dalam ayat ini Paulus mengingatkan kita bahwa setiap individu adalah anggota Kristus. Sekiranya Anda telah percaya Yesus, Anda telah menjadi anggota dalam tubuh Kristus. Anda adalah anggota Kristus. Amin. Dan setiap anggota dalam Kristus adalah penting. Dan setiap anggota ada tanggung jawabnya, ada peranannya, dan ada keistimewaannya yang tersendiri. Sebab tidak semua orang sama, ya. Dari ayat 28 sampai 30 mengatakan, di dalam gereja Kristus, Tuhan telah menetapkan jabatan-jabatan tertentu dan juga anugerah-anugerah tertentu dalam pelayanan, ya, seperti rasul, nabi, pengajar, anugerah mengadakan mukjizat, penyembuh, pelayan, pemimpin, berkata-kata dalam bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Walaupun terdapat pelbagai jabatan dan anugerah, semua ini melengkapkan tubuh Kristus dan membolehkan tubuh Kristus berfungsi dengan sempurna dan harmoni. Ya saudara, bayangkanlah kalau dalam satu gereja itu semua anggotanya adalah pengajar dan tidak ada pemimpin atau pelayan, atau semuanya mau menjadi pemimpin sahaja tetapi tidak ada pelayan. Apa yang akan terjadi dengan gereja itu? Ianya tidak akan menjadi lengkap dan tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak dapat bertumbuh dengan sehat. Saudara, gereja yang tidak sehat tidak dapat bertumbuh. Hanya gereja yang sehat dapat bertumbuh. Oleh itu, bukan semua anggota adalah rasul. Begitu juga, ya, bukan semua orang adalah nabi, bukan semua orang adalah pengajar. Jika semua orang mau menjadi penyembuh atau memiliki anugerah mengadakan mukjizat saja, tetapi tidak ada pengajar yang mengajar dan membimbing kita, ya, maka tubuh Kristus itu tidak lengkap, ya, tidak seimbang dan tidak sempurna, ya, karena tidak diseimbangkan oleh jabatan-jabatan yang lain. Kita boleh berusaha untuk mendapatkan jabatan dan anugerah yang tertentu. Itulah yang Paulus galakkan dalam ayat 31. Ya, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekiranya
kita tidak memiliki apa-apa jabatan dan tidak ada apa-apa anugerah atau kebolehan atau kelayakan dan pendidikan yang tinggi, namun ada satu perkara yang pasti kita boleh lakukan, yaitu jalan yang lebih utama itu. Apa itu jalan yang lebih utama? Jalan yang lebih utama yang Paulus mau tunjukkan adalah kasih. Itulah yang Paulus akan ulaskan dengan panjang lebar nanti dalam bab 13 yang seterusnya selepas ini ya. Ya saudara, walaupun kita tidak ada kebolehan atau kelayakan dan kemampuan yang hebat, tetapi apa yang kita semua dapat lakukan adalah saling mengasihi. Jemaat yang saling mengasihi akan saling mendorong dan membangun satu sama lain. Kita boleh mengasihi kerana Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita mengasihi, bagi Tuhan, itulah yang terutama. Dan itulah juga hukum yang terutama, yaitu kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ya saudara, kita kembali kepada pelajaran yang sangat penting dalam seluruh bab 12 ini, yaitu kita semua adalah anggota dalam tubuh Kristus. Dengan menggunakan gambar tubuh manusia, Paulus menegaskan bahwa tidak ada satu anggota pun, sama ada dalam tubuh manusia atau tubuh Kristus, yang dapat berfungsi dengan sendirinya ya. Setiap anggota dalam tubuh memerlukan satu sama lain. Mata memerlukan kaki untuk berjalan, dan kaki memerlukan mata untuk membawanya ke jalan yang benar. Jadi, setiap anggota memerlukan satu sama lain. Saudara, sekiranya ini benar, maka setiap anggota itu sangat penting. Betul kan? Setuju atau tidak? Yaitu setiap anggota itu penting. Kalau ini adalah hakikatnya yang benar, maka setiap anggota itu saling bergantungan. Oleh itu, kita boleh saling melayan, saling membangun, saling melengkapi. Itulah gereja yang sehat. Dan gereja yang sehat akan dapat bertumbuh. Amin. Nah, itulah yang Tuhan Yesus mau lihat. Hidup dalam kesatuan dan persekutuan yang indah dalam nama Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita semua anggota-anggotanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu yang indah, yang kudus, dan yang maha tinggi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami diingatkan sekali lagi tentang peranan kami. Setiap kami yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus sekarang memiliki tempat yang penting dalam tubuh Yesus. Kami semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Oleh itu Tuhan, tolonglah kami untuk melaksanakan peranan kami dengan setia, supaya kami boleh menjadi seorang anggota Kristus yang lebih berguna dan bertanggung jawab. Singkirkanlah dari diri kami segala sikap yang acuh tak acuh, mementingkan diri, sikap kemalasan, egois dan ketidakpedulian. Ubahlah hati kami untuk mengejar apa yang lebih utama, yaitu kasih yang mengutamakan orang lain dan melakukan perkara yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.